Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah bi niyyatil qabul wal wusul wa husuli tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ومشايخنا وتلاميذنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانيته أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma hafidhnahu wa ma nahfadhuhu min al-'ulumi wal ma'arif hatta taruddahu 'alaina fi waqti ihtiyaji ilayhi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Rasulullah, idza ghadiballahu ala ahadin, apabila Allah sudah murka kepada seseorang, razaqa, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut, malan haraman, berupa harta yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi, lalu apabila Allah sudah sangat murka kepada orang tersebut, wakkala bihi syaitanan, maka Allah akan mengutus setan terhadap orang tersebut, yubariku lahu fihi, yang akan mengurus rezekinya untuk orang tersebut. Wa yashabuhu, dan setan tersebut akan terus menemani dirinya. Wa yushghiluhu, dan setan tersebut juga akan membuat sibuk terhadap dirinya bidunya, dengan urusan dunia, anid dini, ketimbang urusan agama. Wa yusahilu, dan akan terus dipermudah lahu untuk orang tersebut umur dunyahu, tentang urusan-urusan dunianya. Wa yaqulu, sembari berkata setan itu terhadap orang yang sudah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata setan? Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini termasuk konspirasi atau tipu daya setan terhadap orang-orang yang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah di dalam kehidupan itu penting.
Kenapa demikian? Karena hanya dengan hidayah saja orang itu bisa selamat dari godaan setan. Karena kalau sudah orang itu hilang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan terus menemaninya dalam segala aspek kehidupannya ya setan itu sendiri. Bahkan terus dibisiki-bisiki dengan janji-janji manis. Sudah makan saja, ini kan cuma sedikit haramnya. Sudah kerjakan saja, toh dosanya kecil. Sudah, pokoknya apa iming-iming setan ketika orang sudah mulai ragu terhadap bujuk rayu setan? Mengatakan Allahu Ghafurur Rahim. Tenang, Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga terus manusia semakin terjerumus dan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Semoga kita semua dilindungi dari hal-hal yang demikian. Jadi bahaya tipu setan. Ini harus kita mawas diri, lebih berhati-hati, lebih introspeksi diri lagi. Ketika ada bisikan, oh Allah Maha Pengampun, ini dari mana dulu? Arahnya kemana? Ini nanti harus lebih mawas diri. Memang pada hakikatnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kengkecun nih kiringa kamu. Ini arahnya nanti kemana? Ketika terus ada bisikan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi ternyata tetap melakukan kemaksiatan, oh berarti ini sudah bujukan setan. Sudah, oh ini bujuk rayu setan. Makanya Imam Ghazali termasuk Ibnu Athaillah Sakandari, ketika orang mukmin pun ingin melakukan suatu kebaikan, bahkan ingin melakukan ibadah sholat, itu harus dirunungi dulu. Jangan langsung dikerjakan. Karena setan itu tipu dayanya luar biasa. Sudah kamu sholat sekarang, dikasih semangat yang luar biasa, sampai sholat sunat itu kadang 100 rakaat. Itu hanya terjadi satu malam. Tapi keesokan harinya sudah mulai masuk tuh bisikan setan. Sudah tadi malam kamu kan sudah 100 rakaat, kurangin tidak apa-apa dulu lah. Sudah kurangi saja 50 rakaat saja. Ternyata malam selanjutnya bisikan lagi. Sudah, kemarin kan sudah 50 rakaat kamu, pahalanya kan sudah banyak. Kurangi saja menjadi 25 rakaat. Kira-kira begitu terus sampai akhirnya setan akan berkata kepada orang yang tertipu itu, sudah kamu istirahatkan saja diri kamu dulu. Tak perlu melakukan ibadah lagi. Oh ibadah dari sebelum-sebelumnya kamu kan sudah banyak. Lagian Allah paham kok kalau kamu capek. Itu bahasa setan itu. Tertipu. Tipuan setan. Makanya ketika kita akan melakukan suatu kebaikan itu direnungi dulu. Bagaimana cara menyikapi agar kita tidak terjatuh ke dalam perangkap setan yang janji manisnya luar biasa ini? Ya kita ambil kondisi kemampuan kita ketika akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisinya bagaimana? Kita ambil paling malasnya kita dalam beribadah. Contohnya sholat sunat. Sekarang lagi semangatnya luar biasa ini. Wah, seandainya 1000 rakaat itu kira-kira mampulah. Ambil saja ukuran standar. Ya 2 rakaat atau apalah. Atau mau bersedekah seandainya pun 1 juta mampu, ambil saja. Standarnya kita. Paling sejatuh-jatuhnya kita kira-kira berapa? Ambil 100.000 tidak apa-apa. Tidak harus, walaupun seandainya pun disedekahkan itu mampu kita 100.000 aja. Karena dalam agama yang dianjurkan adalah istiqomah. Karena sebagaimana sabda Rasul, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit tapi kontinu. Ini yang disadarakan oleh Rasulullah. Seandainya pun setiap malam contohnya beribadah kepada Allah, ini cuma 2 rakaat salat sunatnya, tidak masalah, asalkan kontinu terus terisi. Dulu ada zaman sahabat ini namanya Abdullah bin Umar, putranya dari Sayyidina Umar, seorang pemuda yang ibadahnya ketika sholat malam itu luar biasa. Saking pateng-patengnya, lama-lama Abdullah bin Umar berhenti dari melakukan sholat malam itu, istiqomahnya. Akhirnya dikomplain sama Rasulullah, la takun ka Abdullah bin Umar, kalian itu jangan sampai kayak orang seperti Abdullah bin Umar itu. Awalnya giat sholat malam, lama-lama ditinggalkan.
Cuma suatu ketika karena Abdullah bin Umar ini adalah termasuk sahabat yang terpilih, putra Sayyidina Umar ini, akhirnya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sering sudah terlalu lama meninggalkan ibadah-ibadah keistiqomahannya yang harusnya dijadikan kegiatan ibadah rutinan itu. Akhirnya apa? Mimpi dijebloskan ke dalam neraka. Akhirnya cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya tadi malam ini mimpi dicambuk oleh malaikat terus dimasukkan ke dalam neraka. Kira-kira apa isyarah dari mimpi ini ya Rasul?" Apa jawab Rasulullah? "Ya karena kamu meninggalkan keistiqomahan ibadah-ibadah kamu." Jadi ibadah itu tak perlu banyak, yang penting continue, itu intinya sudah. Sedikit tapi pasti, daripada banyak tapi jarang-jarang ya. Sekarang sholat 1000 rakaat, 1 tahun depan 1000 rakaat lagi, ya bukan begitu, akumulasinya bukan begitu. Bahkan dalam suatu makalah dikatakan oleh ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sudah terbiasa istiqomah melakukan ibadah-ibadah amaliyah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sengaja meninggalkannya walaupun hal itu sunnah, maqatahullah, maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tak suka ketika sudah Allah cinta kepada orang tersebut, lalu orang tersebut meninggalkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu maha pecemburu, tampuruanan Allah nikah. Tampuruanan. Bahkan di dalam satu riwayat, setiap malam, sepertiga malam, Allah itu berseru kepada penduduk bumi, "Kadzdzaba man idda'a yuhibbuni," atau "Kadzdzaba man idda'a mahabbati, idza jannahul lail nama anni." Sungguh berbohong, dusta yang luar biasa terhadap orang-orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi ketika malam sudah menyelimuti dirinya, dia pergi tidur meninggalkan diriku. Ini kan bahasa kecemburuan, bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alaisal habib ayyakhluwa ma'a habibi. Bukankah seorang kekasih senang berdua-duaan di tempat yang sepi dengan kekasihnya? Ini fakta. Lalu bagaimana ketika kita mengaku seorang hamba Allah sebagai hamba Allah, lalu ketika Allah memanggil kita malah Allah ditinggalkan? Di mana bentuk pengakuan kita? Di mana ungkapan rasa cinta kita? Jangan sampai mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir apa? Ketika Allah sudah murka, akhirnya apa? Diberikan rezeki yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah rezeki haram masuk ke dalam tubuh, maka setiap amalan apapun tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah diterima. Sebagaimana sabda Rasul, la yaqbalullahu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima sesuatu amalan apapun kecuali amalan itu berkualitas atau didasari dengan sesuatu yang baik, termasuk makanan, minuman, atau apapun fasilitas, termasuk baju ini. Ini penting diperhatikan agar amalan kita senantiasa diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah terpedaya dengan bahasa-bahasa setan. Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu. Ya, makanya setiap mau melakukan aktivitas, usahakan seminimal-minimalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki 4 kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 4 kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kok 4 kalimat? Karena ini bentuk perlindungan Allah terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja umat Rasulullah ini diistimewakan oleh Allah dengan turunnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Keempat kalimat, apa manfaatnya ketika seorang hamba membaca dalam setiap aktivitasnya Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 penjuru godaan setan. Setannya kemana kuda? Setan kalau menggoda ini 4 penjuru. Itu tertuang di dalam surat Al-A'raf juz 8. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Permohonan setan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam itu la'atiyannahum min baini aydihim, dari arah depan. Jika tak bisa dari arah depan,
wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Tak bisa dari arah belakang, an aimanihim, dari arah samping kanan. Tak bisa dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Ketika sudah salah satu pelindung 4 penjuru jebol, tsumma la tajidu aktsarahum syakirin, niscaya engkau tidak akan mendapati mereka sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Meskipun nikmatnya bergelimang, nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur pun tidak akan terucap dari seorang hamba kepada pemberi nikmat itu sendiri. Cerek wasalam, cerek. Ka Allah tidak syukur, napa boleh kata tangkeun? Cek ka Allah tidak syukur, napa boleh kata tangkeun? Orang kalau sudah biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki sifat dermawan di dalam hatinya, itu pasti. Coba sudah. Ini apa? Riset, penelitian. Lihat saja. Setiap orang yang sudah biasa mengucapkan syukur ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan suka berbagi kepada saudara-saudaranya, akan memiliki sifat dermawan. Sekecil apapun nikmat yang dia terima, maka dia akan memberikan sebesar apapun kemampuan dia untuk saudara-saudara. Karena saling berbagi, karena akan timbul keyakinan di dalam dirinya bahwa nikmat itu tidak akan habis ketika dibagi, tapi ketika sudah dibagi akan semakin bertambah. Sebagaimana sabda Rasul, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan atau nikmat yang dibagi-bagikan. Bal yazdad. Apa kata Rasul? Bal yazdad. Sampai 3 kali Rasul itu. Bahkan akan bertambah. Lalu ketika ada orang yang berbagi, dermawan luar biasa, tapi ketika dalam kenikmatannya belum ada sesuatu yang bertambah, perlu diperbaiki niatnya. Saya sudah berbagi luar biasa ini, tapi harta saya kok malah semakin berkurang. Berarti ada niat yang kurang tepat di dalam hatinya. Ada niat yang kurang ikhlas. Dalam melakukan sesuatu kuncinya ada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setiap orang diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah dalam keadaan secara kepasrahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, secara pasrah penuh, ikhlas. Jana Allah lah dibudina beki tu pasti oleh babelis dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Maka ketika itu semua dilakukan, insyaallah dari segi yang kita keluarkan akan bernilai manfaat dan bernilai barokah, dan apa yang kita dapatkan insyaallah semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, selanjutnya wasiat Rasulullah. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun, tidaklah seseorang yang melakukan perjalanan talibal harama, untuk mencari sesuatu yang haram, masyian dalam keadaan berjalan kaki, illa kana syaitanu qarinuhu, kecuali setan pasti akan jadi teman perjalanannya. Jadi kata Rasulullah, setiap orang keluar dari rumahnya untuk melakukan pepergian, tapi tujuannya untuk mencari sesuatu yang haram, itu sudah semenjak keluar dari pintu rumahnya pasti setan sudah yang menjadi korinnya, teman perjalanannya. Semakin dibisiki oleh setan, engkau ala kau coba, umpamanya sudah apapun bentuknya itu. Sesuatu yang haram itu bukan hanya sekedar urusan mencuri, termasuk juga urusan maksiat keluar rumahnya itu. Antara saborana gue, maaf, antara cara pacaran umpamanya, dalam sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh syariat. Maka setiap perjalanan, setiap langkahnya, ketika dia berjalan kaki, maka setan yang akan terus mengiringinya. Wala raqiban, dan tidaklah ketika ia berjalan itu sambil mengendarai kendaraan, illa kana radifahu, kecuali setan pasti akan jadi tunggangannya. Tekak numpak sepeda motor, wujudnya sepeda motor, pada hakikatnya setan sudah tiba tumpahan. Walaupun mobil keluar itu, ternyata mobil secara hakikatnya itu setan sudah. Pasti akan terus dibisiki oleh setan. Wala jama'a ahadun malan haraman, dan tidaklah seseorang mengumpulkan kepada harta yang haram, illa akalahu syaitan, kecuali pasti akan diampungi, apa tahu? Yampungi setan ketika dia memakan. Pasti yang bongnya setan.
Setiap harta haram yang kita peroleh lalu dimakan, pasti ada campur tangan setan. Ikut memakannya itu. Senang banget itu. Setan. Oh, nawa hariatan kancar ya. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang haram. Penting. Tidak ada manusia itu yang senang berteman dengan setan, karena sejatinya dari dulu itu sudah setan dengan manusia itu menjadi musuh yang nyata. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan dengan manusia musuh yang nyata. Ketika ada manusia ingin berteman dengan setan, itu perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Makanya sangat tepat ketika Allah itu menurunkan surat An-Nas dengan ungkapan minal jinnati wan nas, karena setan ini ada kalangan dari jin, juga ada kalangan dari manusia. Karena ini yang repot, ketika setan dari jenis jin dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sudah aman. Tapi ketika jin dari kalangan manusia ini yang repot, setan. Tokai baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan terus. Ini repot. Baca itu atau menyentuh. Mangama tambo la ilaha illallah. Menteri wasalamatlah. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada tadi. Dalam segala bentuk aktivitas jangan pernah lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika umat Rasulullah, seorang umat Rasulullah dalam mau memulai aktivitasnya membaca bismillahirrahmanirrahim, maka bismillah akan melindungi dari godaan setan dari arah depannya. Allahnya akan melindungi semua dari 4 penjuru. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pas 4 penjuru. Maka setan tidak ada celah untuk menggoda anak cucu Adam, insyaallah wassalamat. Dan ketika sudah tidak ada campur tangan setan di dalam bentuk aktivitas apapun, insyaallah kegiatannya akan menjadi kegiatan yang barokah dan bermanfaat. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Wala nasiya ahadun, dan tidaklah seseorang yang lupa ismallahi ta'ala, menyebut nama Allah ta'ala, ya menyebut bismillah, ini intinya. Indal jima'i, ketika berkumpul dengan keluarganya, ketika melakukan jima', ini penting. Ini yang jomblo-jomblo tunggu dulu dah. Yang jomblo-jomblo sabar. Ini khusus yang sudah berkeluarga. Iya. Dan tidaklah seseorang lupa menyebut nama Allah ketika berjima dengan keluarganya. Apa yang akan terjadi ketika dia lupa melakukan senggama dengan keluarganya menyebut nama Allah? Illa syarakahu syaitanu biwaladihi, kecuali pasti setan akan menemani kelak anaknya ketika lahir. Anaknya itu ketika lahir, ini efek sampingnya luar biasa ini. Dampak dari kelalaian menyebut nama Allah ketika melakukan aktivitas, sampai urusan jima ini ketika lupa pas jadi anak, maka anaknya itu terus sampai ke besarnya, ke dewasanya, itu akan terus ditemani oleh setan. Jadi siap mengaan mun anak kajinan melolo. Perlu dipertanyakan juga. Mun anak nang meler nyengit kan. Itu perlu dipertanyakan. Kiba ka ustaz tanda beres, takir kiba aing sagalon. Takir kiba aing sagalon. Tat anak meler tat. Takir kiba ka kiai, takir kiba habib. Serep bunbunan apa kun tambah nyinyit. Oh, ini perlu ada yang dipertanyakan ini. Kan pertanyaan apa? Biar nek no patepan kompol lambat macam bismillah. Doanya simpel kok, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu kan doanya. Atau seminimal kalau itu panjang ya cukup bismillah. Sudah. Bismillah. Cok tak ngala udu asepak kelu. Cok gapuru. Ini bani Allahumma lantas jalan, ini ada prosesnya dulu. Cok kadang dari Tegalan, mentara aja bismillah. Tak ngala udu, tak sekolah tak detik kamu. Ampun, ambung dia anak-anak. Ambung kepian nawasan, ini gak serepot. Ketika sudah tidak bisa dimasuki oleh hidayah hatinya seorang anak, yang repot, yang menyesal juga kedua orang tuanya. Ini proses sampai hal sedetail ini loh. Agama itu mengajarkan kita agar menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang manfaatnya luar biasa, agar tidak ada penyesalan. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal ini
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Firman-Nya Allah taala, "Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum." Ini penggalan ayat ini. Ayatnya ada di surat Al-Isra ayat 64. Awal ayatnya saya baca ayatnya penuh biar jelas ini. Ayat 64, silahkan yang buka, yang punya HP silahkan dibuka. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Ini firman-Nya Allah bagi orang-orang yang lalai meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitasnya. Wastafziz, sudah tipu saja, tipu kata Allah. Ini perintah Allah kepada setan, sudah tipu saja. Suka-suka kamu sudah. Man istata'ta, siapa saja yang kamu mampu untuk kamu tipu. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikum fil amwali wal aulad. Terus sudah goda mereka, baik kamu mau jadi kendaraannya, jadi teman perjalanannya, silahkan. Bagi orang-orang yang sudah tidak ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasyarikhum fil amwal, bahkan sudah campuri saja urusan harta-harta mereka dengan harta-harta yang haram itu. Wal aulad, bahkan temanilah anak-anak mereka yang ketika jima lupa menyebut nama Allah. Wa'idhum, lalu setelah itu terus kamu beri janji manislah kepada mereka, kata Allah. Itu setan disuruh seperti itu. Karena apa? Karena manusianya sudah tidak mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa setelah itu ketegasan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji-janji manis setan itu melainkan hanya tipuan belaka yang akan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Kita ini hamba-hamba yang sadar, hamba-hamba yang lengkap, akal kita lengkap, sehat, hati kita sehat. Lalu kenapa harus tertipu dengan godaan setan? Kita harus lebih mawas diri. Selanjutnya, ya Aliyu, takut overdosis, ya kan? Takut bablas. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Rasulullah, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in. Allah tidak akan pernah menerima salat bila wudu'in, yang dilakukan tanpa berwudu. Ketika sesuatu sudah tidak diterima oleh Allah, maka hukumnya tidak sah. Percuma. Jangan sok-sok jadi wali sudah. Cek 5 wali menjadi orang Madura. Apa jengnya kepada aturan nah. Cok lap mahela penurusan pojong. Ngadep ke Allah ni tak bisa ya tepi helap, karena seandi amalan ni ke Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki penilaian adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus ikuti apa yang menjadi tuntunan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini tuntutannya di dalam surat Al-An'am itu di juz 6. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa ma lam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Terus ayatnya panjang. King Arbena intina mun asolata waktu ngelau boleh tanya punya ayat itu. Jadi kata Rasulullah, salat itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak berwudu. Sama dengan halnya wala shadaqatan minal haram, juga Allah tidak akan menerima sedekah yang berasal dari barang yang haram. Oleh na togel bagi ke masjid, oleh na barang haram bagi ke masjid, tak saya bagi ke masjid, sabung bitongan naga Allah Subhanahu wa taala tak masuk. Tapi secara sosial masih dapat arwah numpang ratusan juta ya doro oleh na togel.
Cek dorolin, pun ka manusia badan, ngumpul 100 juta, tapi Allah oning, Allah lebih paham ini halal apa haram. Ketika dari barang haram, tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bigula odi ini kata nyari pengalaman manusia ini akan beritunya. Tila mati sobung pon, dan bigula makin ke depan katanya jatuh bagus, tila mati kaca terus dua nampo. Ambo aja tuh, oh iya, ruang lembut hati apa empes lah. Iya lembut hingaria, di pamor lembut ada. Bahkan orang terbaik sekalipun yang memiliki kualitas istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kedudukan mulia di hadapan manusia, ketika mati tetap orang-orang yang menghormatinya akan menginjak dirinya. Nikah. Tekak kiai, tekak habib, muncul mati, fundum, tak tidak tanana. Maknya lekas buruk tanah ni kan. Pakun itu tidak misantrena. Cok ngabung, cok sombong hati manusia ni kan. Beda kenanganna. Abak ni kan pakun kabulana Allah pasirah ataka habib kiai pasirah wai ustaz pasirah wai. Pakun kabulana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum jawab Kanjeng Nabi, kullukum kamu itu semuanya abidullah. Budak Allah, kabulana Allah, wa nisa'ukum ima'ullah. Dan setiap wanita-wanita dari kalian, baik wanita itu gubernur, baik wanita itu presiden, baik wanita itu bodoh patenggil, ima'ullah adalah budak perempuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pada kabulana Allah. Cuma dalam urusan peringkat kedudukan, ketika dia memiliki posisi di pemerintahan, itu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkui wa tepak. Cak congoto ke rakyat, cak ampuni puan kepada bawahan, cak ekstrim, wah bawaan. Allah ni adil, Allah itu tak pernah zalim kepada hambanya. Apa salah satu contoh? Saya kasih contohnya ini di dalam Al-Quran. Allah itu pemegang hak prerogatif ya. Dalam kekuasaan apapun itu, Allah itu tak perlu bermusyawarah kepada makhluknya kan. Tapi saking adilnya Allah, bijaksananya Allah, Allah masih bermusyawarah dengan malaikatnya ketika akan menciptakan Nabi Adam. Terbukti di juz 1 surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ini akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Lalu bagaimana pendapat kalian? Ini Allah ini. Malaikat siapa? Kan makhluknya Allah. Seharusnya tidak perlu diajak bermusyawarah. Tapi Allah itu memiliki sifat azizun hakimun, maha perkasa lagi maha bijaksana. Bawahannya itu diajak berpikir, diajak untuk maju. Dan digula ni kan juga diajak mikir ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba buka Al-Quran ni kan di surat Al-Ankabut ni kan bada bacaan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Ini di sini tentang hitungan matematika tentang bab pengurangan. Ini ada tersisip pesan bahwa ayat ini adalah ilmu matematika. Menurut surat Al-Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu, penjumlahan. Tetimun dianalisa Allah ni keadil, tak otodidak, tak otoriter. Manusia itu diberikan kemampuan untuk berpikir sesuai fungsinya. Beri akal bi Allah pasti bagi mikir jawab berma. Beri posisi yang tak bagi alakon sesuai porsinya. Bagaimana coba itu? Ini struktur seperti apa coba? Kalau dalam kepengurusan Allah saja masih mau bermusyawarah dengan para malaikatnya. Lalu apa ketika diajak musyawarah malaikatnya? Jawabannya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia atau makhluk di muka bumi ini yang hanya bisa menumpahkan darah dan saling bermusuhan? Ini usulan malaikat ini. Lalu apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah, tenang dulu. Boleh kamu berargumen seperti itu, boleh macam-macam, kita buktikan akhirnya endingnya seperti apa. Karena jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, karena sesungguhnya aku lebih tahu ketimbang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini jawaban Allah ini.
Tapi ketika Allah berfirman seperti itu, Allah membuat sesuatu apa? Uji coba, riset agar makhluk-makhluknya itu menilai. Setelah itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam setelah diciptakan dengan bentuk yang sedemikian sempurna, hidung mancung ya kan? Ya, telinga ada di samping mua bodo ya dok ganteng cantik bisa lipan membabini kan. Mun laki ya brewok. Entak babulu gakapi, mun babulu gakapi kan badan bedus. Eba komplit. Yang dia kadang lanceng badan cita ini. Iya. Harusnya kan agak dipangkas sedikit. Jangan terlalu panjang ya, tak lebur dia ada. Iya kan. Tapi itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap masing-masing. Yang penting akhlak, jangan sampai su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi. Wahai Ali, seorang mukmin akan terus bertambah di dalam pemahaman agamanya malam yakulil haram, selama orang itu tidak pernah mengkonsumsi barang yang haram. Orang itu akan terus diberikan barangnya ilmu, pak alim ya Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ilmu agama, urusan agama, selama orang itu tidak mengkonsumsi barang yang haram. Pak alim. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah. Ini hati-hati. Ini zaman akhir ini. Wa man, dan barang siapa, wahai Ali kata Rasulullah, barang siapa yang faraqal ulama, yang berpisah diri, meninggalkan para ulama, apa kata Rasulullah? Mata qalbuhu, khawatir mati hatinya. Wa amiya an ta'atillah, dan akan buta dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Orang sekarang itu jangan mudah termakan dengan slogan-slogan kembali kepada Quran hadis. Coba saya di sini saya tanya, ketika kita kembali kepada Quran hadis, siapa yang berani menerjemahkan Al-Quran di sini secara paten, secara tepat dari berbagai macam literatur tafsir? Mohon maaf, saya agak sombong dikit. Saya itu orang Al-Quran. Saya itu khatam Al-Quran mulai dari 2005 sampai 2003 sekarang. Iya. Setidak-tidaknya saya itu dituntut oleh guru-guru saya dulu harus paham menguasai 5 tafsir. Mulai dari tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, At-Tabrani, At-Tabari, ya seperti itulah kira-kira. Ayo sekarang kalau hanya slogannya kembali kepada Al-Quran, apakah mampu menerjemahkan bahasa Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita menerjemahkan bahasa ulama saja ganteng bingung. Ma'wa matu wa amatahu wa tentang tebuna Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting asander ka ulama, mendekatkan diri apolong di ulama ni kan penting. Setiapnya lah dari ulama. Kempangun sama ken nikah. Berikan kempangan di Allah Subhanahu wa taala. Tak pintar tak alim putu. Apolong di ulama pas semak pun. Karena laku ya junanna Allah Subhanahu wa taala yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, setiap manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imam-imam mereka. Kita penganut madhab Syafi'i umpamana, tenang masalah urusan wudu, urusan salat, urusan kondok pada Imam Syafi'i laku. Norok rombongan lah Imam Syafi'i tak kira itu untut dan nyamana muqallid norok bun teh muqallid ya seperti itu. Nyamana norok bunte, masa makin kapur setiap supir kakapi. Mun kula tak ndak nyupir tekan di mobil kene ke nyupir. Oke. Anapa? Kula nyamanan agon je. Kasona agasuan supir, bebak anak apa rem. Resiko, wah, supir. Resiko. Tarat tepi tak nyaman. Nyamanan agon jeng bebak anak ada. Ning perjalanan bisa tidur, supir lah mencelangan ya kawan. Itu sudah. Jadi tidak usah berebut untuk jadi pemimpin, tidak usah berebut untuk di depan, karena di belakang itu juga bisa menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutan itu menjadi imam berat, belum lagi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cak sing ana gula tak bodo bakon ngane ka. Gula tak terong ngecek kitab ngane ketan. Wa matu aku takok iki ya macam-macam.
Lopo sagecap gula tentang pas mbian yakin cak bahasa gula ni bener padahal lopot. Bah gula gak ada pecat lamba lagu. Oke. Pecat. Cak macam berak orang magaluan magana tabuna Kanjeng Nabi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu, selamatnya manusia tergantung sejauh mana dia pandai menjaga lisannya. Berak tekak pun kebenaran yang disampaikan tapi bodoh tambahanna kekurangan aduh berat pada tuntutan ya junan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma semoga dengan harapan yang kita berkumpul seperti ini ada nilai-nilai yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, kita dikumpulkan dengan orang-orang sekaratu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam rombongannya orang-orang soleh. Nama boleh makin semak sokar aja. Rombongan lagi Samsul, rombongan lagi As'ad, rombongan ini tahu saya lagu ni kaboda senonton nakap tipon. Toro ulama. Coba lihat Quran bi hadis tibi kosang bian. Kosang. Munti lepas tanya aki wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nyautan apa bian? Allah bareng bak na di mabak na hoi. Wah, di mak ngalih kan cak macam. Dabuna Allah ni kabura, cak dabuna ulama baik kadang tak bisa dicerna, napa boleh dabuna Allah Subhanahu wa taala. Kayak muka-muka terasa barengan kemampuan kita terus abek tidak para ulama-ulama na Allah, dek wali-wali na Allah terus estuah tak sampai auba minset kita pikiran kita karena mereka pada hakikatnya adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Muka-muka terus asampung ada wali-wali na Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang soleh ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya aliyu man qara'al Qur'an wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.